Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. It undermines the writer's message, and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini yang lainnya kemana ya? Baru 26 orang nih yang masuk. Ada yang tahu jumlah siswanya? Kelas 11 TPA sama kelas 11 TPB. TPB 35, Pak. TPA 35, Pak.
Oke, berarti masih banyak nih yang belum masuk ya. Yang PKL ada berapa orang yang PKL? Saya ntar Pak sore. Oh, gitu.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih dapat diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali hadir di pertemuan kelas gambar teknik manufaktur ya. Sebelum saya lanjut, mungkin saya akan meminta perwakilan ketua kelas ada untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya Pak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Kemarin kita udah belajar mengenai konsep dasar CAD ya, Computer Aided Design. Saya akan mengulas sedikit untuk pengertian dari CAD sendiri. Ada yang paham nggak dari materi kemarin yang saya sampaikan? Silakan disampaikan. Halo? Gimana? Ada yang paham mengenai konsep dasar CAD? Kemarin kan saya udah menyampaikan materi. Atau mungkin pertanyaannya gini aja. Ada yang belum download? Saya Pak, belum download Pak. Bayar Pak. Belum Pak, saya Saya juga Pak. Bayar ya Pak? Enggak, itu ada yang free. Yang trial Pak, yang cuma beberapa hari itu. Enggak, jadi nanti kan pas download terus diinstall itu memang trial gitu kan. Tapi nanti ada krekannya gitu. Krekan buat dapetin lisensi. Kayak gitu. Berarti ini belum pada download ininya ya, inventornya ya? Belum Pak. Belum Pak. Ada yang Saya udah, ya udah, nah yang udah tapi belum bisa, tapi belum diinstal Pak, saya nggak ngerti. oke. Kalau misalkan seperti itu berarti saya belum bisa menyampaikan materi lanjutan. Karena kan materi lanjutannya itu kita masuk ke aplikasi inventornya. Kita belajar menu-menu yang ada gitu, pengenalan. Sedangkan kalau misalkan saya menyampaikan tapi kalian nggak ada aplikasinya kan kalian nggak bisa mempraktekkan langsung gitu kan. Jadi agak sulit. Mungkin kalau gitu kalian ke sekolah aja untuk download. Atau misalkan nanti janjian sama saya buat diinstalin gitu. Kalian nanti WA ke saya aja atau ke Pak Paki, Pak saya mau install gitu, mau install Inventor. Nanti saya bantu di sekolah. Kalau misalkan memang kalian belum paham gitu ya.
Itu aja sih solusi dari saya, karena untuk materi selanjutnya kan kalian masuknya ke aplikasi inventornya. Jadi kalian harus punya dulu. Oke, kalau gitu tadi saya tanya mengenai konsep dasar, kalian nggak ada yang jawab. Terus perangkat lunaknya juga kalian belum ada gitu kan. Mungkin hari ini saya kembali sedikit menjelaskan ya. Jadi biar kalian paham dulu konsep dari CAD sendiri. Karena kalau misalkan dari konsep awalnya aja kalian belum paham, untuk kedepannya kalian akan sulit gitu dalam pemahaman mengenai CAD ini. Oke, pertama dari tujuan nih. Ini share screen saya udah muncul belum di kalian? Udah. Udah, ya. Kalau misalkan suara saya kurang jelas atau slide-nya nggak bergerak, disampaikan aja ya. Oke, pertama saya menyampaikan adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kemarin saya sampaikan ada 6. Jadi yang pertama itu kalian harus mampu menganalisis konsep dasar CAD. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi perangkat lunak CAD itu apa aja. Gitu. Jadi nggak cuman inventor aja. Perangkat lunak CAD itu banyak. Nah, kalian harus tahu perangkat lunak apa aja sih CAD itu. Kemudian kalian juga harus bisa menjelaskan ruang lingkup penggunaannya. Kayak gitu. Ruang lingkup penggunaannya itu di mana aja, untuk apa gitu. Nah, kalian harus paham. Kemudian kalian juga harus memilih atau menggunakan perangkat lunaknya. Jadi kalian kalau misalkan kalian digambar teknik manufaktur, kalian biasanya kan kalau di teknik pemesinan itu menggunakannya AutoCAD, kemudian Inventor, Solid, atau Mastercam gitu kan. Nah, itu lingkup kalian. Cuman fokus kali ini untuk gambar teknik manufaktur, kalian itu harus menggunakan aplikasi Inventor. Kenapa begitu? Kemarin Pak Pakim menyampaikan. Jadi untuk di industri itu memang sekarang yang banyak digunakan itu Inventor. AutoCAD itu udah jarang yang menggunakan. Mungkin beberapa masih ada, tapi sekarang hampir semua menggunakan Inventor. Karena tools-toolsnya, kemudian manfaatnya itu lebih banyak di Inventor gitu kan, untuk kebutuhan di industri. Kemudian kalian juga harus tahu keuntungan kerugiannya. Dan yang terakhir kalian harus menginstal. Untuk bisa itu kan kalian harus punya. Dan kalau udah punya kalian bisa belajar, sedikit-sedikit belajar setiap hari, meskipun hanya 20 menit kalian membuka, jadi kalian itu tahu gitu kan. Oke, saya lanjutkan. Jadi pengertian dari CAD itu suatu program komputer untuk menggambar atau mendesain suatu produk atau bagian-bagian produk. Baik itu produk secara utuh ataupun komponen-komponen produk tersebut yang ada di dalamnya gitu kan. Nah, itu dari penjelasan computer aided design. Kemudian perangkat lunaknya yang tadi saya sebutkan itu bukan hanya AutoCAD saja, tapi banyak. AutoCAD, Inventor, Solid itu merupakan perangkat lunak dari sistem CAD, sistem Computer Aided Design. Begitu ya. Nah, kenapa kita harus mengupgrade gitu kan, mengupgrade ke sistem CAD. Karena kalau sistem gambar manual
itu akan sangat lama dalam proses pengerjaannya. Kemudian dalam industri itu akan kertas yang kita gunakan untuk gambar itu akan sangat mudah kotor. Kemudian kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan gambar itu sangat tidak efektif gitu kan. Kalian harus menghapus terus digambar ulang. Nah, itu akan merusak kertas tersebut. Sedangkan kalau misalkan di sistem CAD, kalau kalian ada kesalahan sedikit atau misalkan bagian tertentu aja yang salah, nah kalian tinggal perbaiki bagian yang salah aja tanpa menghapus bagian-bagian yang lain gitu kan. Karena kalau misalnya udah detail gambar, itu pasti udah termasuk ke dimensi, kemudian ada radiusnya. Nah, itu kalau misalkan digambar manual, itu pasti kehapus. Gitu, meskipun kalian hati-hati tetap saja bakal kehapus. Nah, tapi kalau misalkan sistem CAD kan tadi yang saya sebutkan bahwa kalian tinggal memperbaiki kesalahannya. Misalkan di bagian tertentu aja ya kalian perbaiki bagian yang salah aja. Begitu. Kemudian sejarahnya kalian mungkin sudah paham lah kalau misalkan sejarahnya kemarin udah. Nah, perkembangannya jadi yang di awal saya sebut tadi, ini sistem CAD ini di sini saya sebutkan bahwa banyak ya yang dipakai di industri. Itu ada Solid, Mastercam, Mechanical Desktop, Inventor, Personal Drawing, dan lain-lain gitu. Cek, suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit trouble ya. Saya lanjutkan. Oke, tadi saya di perkembangan CAD. Jadi perkembangan CAD itu ada banyak aplikasi yang dipakai di industri. Solid, Mastercam, AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, dan lain-lain. Nah, mungkin aplikasi-aplikasi ini kalian udah nggak asing gitu mendengar ya. Karena memang aplikasi ini yang dipakai di industri-industri gitu. Jadi gambar teknik manufaktur itu menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Kemudian keuntungannya. Jadi keuntungan untuk sistem CAD itu banyak. Di sini saya mengutip bahwa keuntungannya itu produksinya beberapa jenis beberapa jenis grafiknya itu lebih cepat. Kemudian modifikasi gambar lebih mudah, waktu yang lebih pendek dalam perencanaan komponen yang sejenis atau misalkan yang lain, terus akurasinya juga lebih tinggi dibandingkan gambar manual. Kemudian perkiraan biaya lebih akurat. Nah, di sini yang menjadi poin nih. Jadi kalau misalkan gambar di manual, itu kan pasti akan lebih 1 inci, 2 inci. Nah, itu dalam pengerjaan produk yang banyak, itu akan rugi gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan sistem CAD, nah itu akurat untuk dimensi-dimensinya, untuk ukuran yang ada pada gambar. Jadi dalam pembelian bahan material itu akan lebih efektif gitu, lebih akurat juga.
Kalian nggak perlu membeli bahan lebih. Kalian cukup membeli bahan yang dibutuhkan aja. Nah, ini yang menjadi poin. Perkiraan biayanya menjadi lebih akurat. Kemudian penempatan teks gambar lebih cepat. Nah, maksudnya itu kalian kalau misalkan menggambar, kalau manual itu kan kalian harus satu-satu ya, harus satu-satu, kemudian oke, lanjut lagi. Tadi penempatan teks gambarnya itu lebih cepat dan lebih terang. Gitu. Jadi lebih cepat. Kalian misalkan membuat suatu komponen, kalau di gambar manual kalian harus satu-satu, kemudian kalian merapihkannya juga harus hati-hati banget. Nah, ini kalau misalkan di CAD itu kalian misalkan gambar di titik tertentu. Nah, kalian bisa di move. Nah, itu gampang banget buat dilurusin. Kalau misalkan di gambar manual kan kalian harus udah diluruskan dari sejak awal gitu. Kalau misalkan di CAD kalian gambar di posisi yang kosong dimanapun, kalian nanti tinggal move aja ke bagian tempat mana. Misalkan kalian mau digabungkan ke etiket gambar gitu kan. Nah, kalian lurusin tuh di move gitu. Nanti ada cara-caranya. Kemudian skala gambarnya otomatis. Jadi udah ada tuh dimensi, skala, kemudian radius dan lain-lain. Itu kalian tinggal menggunakan tools-tools yang ada. Kalian gak usah lagi menarik garis. Kalian tinggal klik, misalkan mau membuat dimensi. Kalian tinggal klik dimensi, kemudian kalian tarik dari titik A ke titik B, tarik ke atas atau ke kanan, kiri, ke bawah. Nah, itu akan muncul dimensinya. Kemudian dapat digunakan juga untuk membuat library. Dapat digunakan juga untuk membuat tampak isometrik dan aksonometrik dari model 3D. Seperti itu. Kemudian kerugiannya itu investasinya tinggi, biaya pemeliharaan juga tinggi, dan memerlukan diklat atau pendidikan dan latihan khusus. Nah, kalau misalkan kalian mau menguasai banget, kalian bisa ikut nih program kursus mengenai diklat CAD. Kalian bisa mengambil Inventor atau Solid dan lain-lain. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau menguasai software apa. Kemudian perangkat keras, hardware. Perangkat kerasnya itu misalnya komputer ya. Komputer kalian, kemudian mouse. Nah, itu menjadi kebutuhan kalian yang wajib. Kalau misalkan kalian menggambar pakai trackpad aja itu sulit banget. Saya pun kalau misalkan menggambar itu menggunakan mouse karena akan lebih gampang. Ini fasilitas pendukungnya yang tadi. Ini mouse, monitor itu menjadi wajib ya. Kemudian ada printer, kemudian plotter, ada tablet. Tablet ini pilihan, plotter pun pilihan. Kalian tinggal kalau mau plot bisa ke percetakan gitu. Kalau misalkan kalian punya biaya ya kalian sedia. Oke, terus penggunaannya. CAD itu penggunaan secara umumnya untuk apa aja? Yang pertama itu untuk perancangan elektronik. Kemudian untuk arsitektur, engineering, konstruksi. Ada juga perancangan mesin dan bidang lainnya. Bidang lainnya itu ada industri film contohnya ya. Nah, ini penggunaan CAD. Kemudian dalam bidang manufaktur. Ini dalam bidang manufaktur contohnya gini. Di sini kan CAD ke CAM atau Computer Aided Manufacture. Nah, di sini kalian di CAD itu mendesain dulu. Mendesain dulu, kalian menggambar sesuai dengan project atau misalnya pesanan dari customer kalian nanti. Nah, kalian nanti masukkan ke
CAM atau Computer Aided Manufacture. Nah, ini sistem G-kode ya. Misalkan kalian menggambar pakai CNC. Nah, kalian kan harus desain gambarnya terlebih dahulu, baru memasukkan kode-kode itu ke dalam sistem CAM. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Kemudian nih langkah-langkah untuk install software Inventor ya. Kalian sebenarnya tinggal ketik aja Autodesk Inventor. Nah, itu nanti di paling atas itu udah ada langkah-langkahnya. Kalian tinggal klik dan kalian ikutin. Nah, ikutin langkah-langkah ini. Langkah-langkah ini nanti bakal sama gitu untuk penginstalannya. Tapi hasilnya bakal trial kan. Gitu. Rata-rata memang seperti itu. Cuman untuk mendapatkan lisensi kalian harus crack dulu. Nanti ada saya punya, dan kalau misalnya kalian memang mau, kalian tinggal hubungi aja. Nanti saya jadwal ngajar kan hari Senin ya. Berarti saya di sekolah itu adanya hari Senin. Kemudian kalau misalkan mau di hari lain, paling di hari Rabu saya bisa untuk ke sekolah. Oke, jadi untuk ulasan materinya seperti itu ya. Kalian harus paham dulu mengenai Computer Aided Design. Karena kalau misalkan kalian belum paham di konsep awalnya, kalian nanti kedepannya yang tadi saya sebutkan bahwa pemahaman kalian akan salah gitu kan. Jangan sampai kalian di industri ditanya, kalian tahu nggak sistem CAD itu apa? Terus kalian jawab CAD itu AutoCAD gitu kan. Nah, itu salah. Sedangkan CAD itu kan tadi saya sebutkan luas. Perangkat lunaknya pun bukan hanya AutoCAD, tapi yang lain-lain yang tadi saya sebutkan itu termasuk sistem CAD. Bahkan kalian mendesain di Adobe Premiere, misalkan Adobe Photoshop, Illustrator, nah itu termasuk CAD, Computer Aided Design gitu. Kenapa bisa disebut? Karena segala sesuatu yang dibantu oleh komputer dalam penggambaran atau mendesain sesuatu produk, baik secara utuh ataupun beberapa komponennya saja, nah itu disebut dengan sistem CAD. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasannya. Kira-kira ada yang masih belum paham? Ada yang mau ditanyakan atau? Pak, Oke, ya silakan. misalnya saya pengen download CAD itu, video call Bapak bisa gak, Pak? Bisa, kira-kira mau jam berapa tuh? Dihubungi dulu tapi ya, soalnya nanti takutnya saya sedang di luar atau lagi ada kegiatan kan. Jadi nanti kita kontek-kontekan aja kalau misalkan mau video call. Ya Pak, nanti saya WA dulu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya kira untuk penjelasan konsep awal ya, mengenai konsep dasar CAD itu udah sangat jelas. Jadi kalian bisa searching juga, kalian bisa baca-baca di artikel manapun untuk konsep dasar sistem CAD ini. Tuh, jadi pengetahuan kalian itu jangan cuma dari apa yang saya tampilkan, tapi kalian harus research. Kalian harus cari tahu juga. Jadi semakin banyak kalian cari tahu, itu akan semakin banyak juga nih wawasan kalian gitu kan. Oke, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kalau misalkan udah nggak ada yang ingin ditanyakan, saya mau dokumentasi. Bisa minta tolong dinyalain dulu kameranya.
Ya. Ayo yang belum dinyalain kameranya segera ya. Ayo, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, tadinya saya mau melanjutkan ya. Melanjutkan ke materi selanjutnya. Cuma karena kalian belum ada softwarenya, kemudian kalian juga, ini dari 2 kelas ini hanya 28 orang nih. 27. Karena sama saya. Gitu kan. Ini sangat sedikit. Mungkin ada beberapa yang PKL, cuman ya saya kurang tahu, nanti mungkin saya informasiin lagi ke Pak Paki. Ini kenapa bisa hanya 27 orang yang hadir. Oke. Kemudian yang terakhir, kalian ada tugas. Nanti tugasnya saya kirimkan di WA grup aja ya. Oke, karena di Google Classroom saya nggak punya akses. Pak Pakih juga sepertinya lagi mengurus yang PKL nih. Jadi untuk yang upload ke Google Classroom itu tidak bisa. Kemungkinan kalian tinggal dicek aja di WA group ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian belajar lagi di rumah. Kalian ulas materi yang udah diberikan dan kalian cari tahu tentang inventor. Jadi ketika nanti kalian mendapatkan materi, kalian tidak bingung. Ini apa gitu kan. Jadi kalian udah tahu juga. Oke, barangkali sekian saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.